Pasti. Jadi kayak misalnya kita lagi ngomong let's say Densa mobilnya nggak bisa celong. Tapi kalau customer datang bawa pelek celong, gue pasti bilang, Pak, kita bisa bikinin pelek ini, tapi hasilnya nggak bisa seperti ini loh. Ya. Sama kayak kita ke toko baju aja bro. Ya. Kita kalau ke toko baju Zara di Plaza Senayan, di posternya yang pakai model cakep banget. Yo, giliran dipakai sama kita. Giliran dipakai kita. Nah, kok Ya kalau gue pakai jadi lontong bro. Kalau gue kayak lepet sih. Makanya itu yang membedakan pelek itu. halo, balik lagi sama gua Reinar, sama Ganden juga. Hari ini gua langsung pengen ngenalin lo ke seseorang di balik permaisuri ban yang udah terkenal banget di Jakarta dan semua anak-anak otomotif pasti tahu. Siapa lagi orangnya? Langsung aja. Halo, Mas Erik Tanzil. Halo. Bro Erik, apa kabar? Baik. Sehat bro ya? Apa kabar? Baik. Thank you loh udah mau datang loh. Thank you. Senang banget udah diundang nih. Thank you bro. Udah. Satu kehormatan besar. Thank you for coming. Nih baru pertama nih kita muncul podcast. Iya. Biasanya cuman syuting normal lah. Hal baru lah ya. Biasanya gue liatnya dia yang vlog atau enggak dia yang ngasih lihat mau beli ini gini. Nah setelah kita tanya langsung sama orangnya. Ya saya berdiri ini ketemu meja gue agak bingung. Gimana? Untuk pertama kalinya nih berarti podcast ya. Pertama kali banget nih di Retalk. Alright. Welcome to Retalk guys. Jadi gimana nih Mas Erik? Kenalin dong gimana lu bisa sampai terjun di permaisuri ban yang semua orang tuh udah tahu bengkel itu. Ya jadi sebenarnya permaisuri ban ini udah ada dari tahun 77. Dulu pertama kali itu tokonya tuh adanya di Garden Hall. Garden Hall tuh berarti di... Udah tau gak? Gua gak tahu sih. Gua agak gak tahu sih. Oke, Garden Hall itu ini menurut cerita dari almarhum ya. Siap. Almarhum Pak Wibowo tuh kebetulan dia ownernya. Ya. Saya yang kebagian cuman lanjutin aja. Jadi menurut owner itu almarhum dia bilang Garden Hall itu dulu Blok M Plaza. Oh, oke. Sebelum ada Blok M Plaza itu namanya Garden Hall katanya. Di tahun 70-an. 70-an. Ya. Oke. Kemudian karena mau dibangun Blok M Plaza, kita direlokasi. Itu pertamanya itu kalau menurut cerita almarhum, kita tuh dapat tempatnya itu di kalau sekarang nih di Bulungan yang di sebelah Bonga yang restoran Korea. Mahakam. Bornga berarti ke 70 ya, arah 70 ya. Berarti beneran kalau misalkan dari kanannya Blok M Plaza ada bundaran terus lagi dong. Lurus ya betul. Terus lagi. Ya. Oke. Tapi terus dia bilang dia cari lihat lagi dapatlah yang dulu yang pertama kali cikal bakalnya permaisuri itu yang banyak orang tahu ya. Itu di Jalan Mahakam 1 nomor 5. Sebelahnya Mahakam zaman 1. dulu yang jualan kaset. Betul. Oh toko kaset dulu tuh ya. Kaset dulu. Iya. Akhirnya kita di sana deh awal muasalnya. Oke. Nah, perusahaannya itu sebenarnya family business. Jadi sebelumnya kakaknya udah build. Dulu itu setahu gue ada cuci mobil, ada tune up mesin, ada audio. Tapi almarhum ini baru pegang usahanya di tahun 92. Oke. Setelah dia lulus kuliah. Beliau itu kuliahnya di Amerika. Oke. Kuliahnya di Amerika. Terus dia memutuskan, oke, gue maunya mau velg aja deh. Gue mau fokus velg sama ban. Nah, semenjak Si dari cucian mobilnya di ngadain jadinya. udah geser semua. Udah geser semua, oke. Jadi dulu beberapa yang kayak teman-teman tahu tim sales kita ada namanya Pak Engkoy, Pak Parto. Itu asalnya mekanik bro. Gue sih Pak Parto udah puluhan tahun kenal ya. Dari zaman gue kecil. Soalnya gue datang ke sana tuh pertama kali gue kesana itu zamannya bokap gue suka ngajak-ngajakin. Sekolah apa, Den? Iya, datang ke permaisuri itu tahun 2001. Zaman bokap gue suka ngajak-ngajakin. Oh. Ya ganti-ganti pelek yuk, ganti pelek ini. Dulu tuh kalau Mercy tuh Carlson dah. Adanya di mana ya pasti permaisuri lah. Buat modif-modif dulu tuh ya. Baru dikenalin sama otomotif tuh. Karena beliau tuh cinta banget sama mobil, velg dia suka banget. Dari awal nih udah. Dari awal. Dia itu sekolahnya di Amerika, sekolahnya desain mobil. Oh udah dari awal tuh udah berarti cinta otomotif sampai desain mobil. Yes, betul. Desain mobil, lu bukan wheels doang kan berarti? Mobilnya, Mobil, the whole desain mobil kan? mobil, Oke. Gue sampai pernah diajak dia ke sekolahnya. Di Pasadena. Wih, itu LA. Tahun berapa tuh? Berarti ya dia around 80s lah. Karena dia setelah for good balik ke Indo, 92 dia masuk ke kantor permaisuri. Oh, oke. Sebelumnya dia di US. Tuh. Berarti dia bikin dari awal tuh permaisuri dia bikin ya? Iya.
Brandnya udah ada, cuman sama dia ditajemin lagi. Dia mau fokus di bagian velg sama ban. Berarti kalau misalkan dia tahun 77 sampai detik ini udah sekitar 45 tahun kan ada kali ya bro? Kira-kira segitu. Wih, gokil loh. Oh ya Jan mainnya udah dari lama Sebelum itu. gue lahir loh bro. Udah. Itu jauh sebelum gue lahir juga kayaknya tuh. Tapi baru fokusnya ke velg sama ban di tahun 92. Oh fokus di velg itu 92an. Ya buat yang viewers yang nggak tahu ya permaisuri itu spesialis yang gue tahu ya spesialis buat ban dan velg. Pokoknya velg-velg kece Yang keren-keren selalu lah, ada yang di kece-kece Permaisuri lah. Ban. Betul. Dan yang datang nggak main-main mobilnya lagi. Enggak lah. Dulu kita juga ada jual namanya setir Momo. Pada tahu kan? Setir Momo tahu Setir gua. Momo tahu kan? Tapi kan seiring perkembangan zaman, setir mobil udah pada bagus. Itu di Jepangan bukan sih bro? Momo itu Itali. Malah Italia ya? Itali. Kayak gue tuh Kira Asia gitu kayak Jepang. kayak Jepang loh. Momo Itali. Momo Itali. Momo Itali. Tapi akhirnya at the end dia udah diakuisisi oleh Amerika. Tapi itu buat spek racingnya ya kalau nggak salah ya. Iya, dulu kan kalau orang modif kan maunya di racing-racingin dong. Iya. Ya kan setirnya diganti biar racing, ada Iya, bos iya. kitnya. Tapi kan seiring berkembang zaman kan mobil udah mulai ada airbagnya. Udah airbag terus ada tombol-tombolnya. Jadi udah mulai agak ketinggalan. Tapi sekarang kan udah ngetren lagi nih. Setir diganti-ganti lagi tapi yang model zaman sekarang tuh yang udah ada tombol-tombolnya juga. Udah kayak setir F1 kayaknya. Gue pernah Teknologi canggih gila. ya. lucu juga nih. Gue pernah dulu ya bro. Setirnya itu atasnya nggak ada. Kan round kan setir tuh. Oh. Bawahnya nggak ada, atasnya nggak ada. Nah dia cuma begini doang nih. Tombolnya yang klakson dulu mencet tombolnya. Kayak itu, Tesla. Ya kayak Tesla. Yang plate. Mirip Tesla. Nah, Gue kira lu udah di F1 tadi. Ya banyak style kayak F1 bro. Cuma ya gue tau sendiri dong. Ya kan? cuman namanya Yang fashion aneh-aneh. ya, gaya itu kan selalu berputar kan. Berubah terus kan, Iya, muter-muter. Nah, sekarang mungkin zaman dulu itu udah in banget. Sekarang balik lagi di Tesla. Tesla kan pakai setir yang model begitu kan, cuman kanan kiri. Itu kayak setir pesawat tempur gak sih? Pesawat sih. Pesawat ya? Nah, Pesawat. Tapi ya futuristik lah kalau gue bilang sih. Soal tempur juga kayaknya. Tapi kalau bilang airbag kalau misalkan pakai setir kayak begitu gak bisa dimasukin airbag dong dalamnya Ya, kan. nggak bisa. Heeh. Dulu kita ada jual Momo, terus juga jual knalpot, Remus. Remus. Oke. Dulu kan orang demen banget ganti knalpot. Ya pasti sih. Nah pot velg udah pasti ganti. Udah sepaket tuh. Lo pokoknya kalau misalkan wah udah kalau nih. Mau ke Senayan nih biasanya. Asaf-asaf zaman dulu tuh ya. Paketannya ya, setir, velg, knalpot, terus zaman dulu apa lagi? Jok kali, Job. dikulitin. Ya, dikulitin. Red trim ya bro. Sama audio. Audio sekarang udah menurut gue ya bro. Kalau misalkan sekarang itu udah bagus-bagus dia punya Iya. soundnya ya. Apa sih? SQ lah zaman sekarang kalau misalkan. Zaman dulu kan SQ tuh pakai powernya apa. Powernya segede-gede tuh. Berapa inch itu si speakernya kan. Zaman dulu masih ada tuh. Subnya. Kapasitor bank. Nah, ya kan? Iya maksudnya tuh. Sama lampu-lampu Iya, jangan lupa nyala. dong. Masih ada lampunya. Zaman Too Fast and the Furious ya. Iya. Betul. Fast and Furious, cel. Kalau Fast and Furious sih malam-malam gak pakai lampu bodo amat. Mereka dia jago-jago gila tuh. Mas Erik, terus lu udah ngejelasin panjang lebar nih kecintaan lu juga dan permaisuri ban juga tentang dunianya mereka di bengkel, di velg, knalpot segala modifikasi. Pasti tapi lu tuh jatuh cinta juga dong sama otomotif dong. Benar. Awalnya tuh apa yang lu tiba-tiba akhirnya cinta sama otomotif? Nonton film kah atau tiba-tiba ngeliat mobil keren di jalanan atau apa? Ya pada umumnya aja anak kecil nomor satu paling demen diecast dulu mobil-mobilan kan. Ya, diecast. Hot Wheels. Hot Wheels gue juga demen dulu. Dari diecast mobil-mobilan terus baca majalah. Dulu kan kita masih sering baca majalah. Ada beberapa majalah gue suka baca sih. Majalah motor. Yes. Itu Yang kan selalu mobil tuh ya. kita tungguin tuh. Iya. Ya kan? Edisi terkini nih, modifan siapa yang paling bagus nih? Ya, ada majalah motor, terus ada tabloid otomotif. Iya. Ya kan? Terus kan banyak juga majalah-majalah lainnya kan. Autocar, kalau kita mau lihat berita mobil terbaru. Autocar ya. Iya kan? Iya. Itu. Jadi awalnya tuh karena itu lo. Karena itu gue demen. Terus dari situ sampai sekarang akhirnya bisa di permaisuri ban nih apa nih step by stepnya nih? Jadi ceritanya bokap gue dulu nggak kasih gue main mobil. Karena ya mungkin usia gue kali ya. Gue masih sekolah. Gak dikasih. Akhirnya setelah SMA kebetulan gue sekolah di Malaysia.
Oke. Gue ambil sekolah graphic design. Oh, graphic design. Ya, gue sekolah Malaysia. Tapi graphic design itu kan luas. Tapi gue demennya sama foto. Fotografi. Ya. Fotografi. Tapi yang gue foto mobil. Mobil semua berserta velg dan knalpot. Iya. Jadi biasa dong. Anak kecil, anak SMA, anak kuliahan. Baru punya kamera. Suka mobil. Kelihatan mobil cakep, gue fotoin aja. Oke. Nah, dari sana gue asalnya suka. Yang menurut lu mobil cakep tuh kayak gimana bro? Zaman dulu tuh mobil cakep ya kalau pelek gede. Cakep pasti. Pelek gede ya? Iya. Zaman dulu kan kita di zaman waktu gua awal-awal foto itu kan masih ngetrennya pelek yang mobilnya gede-gede. Kalau pelek mobil gede. Mobil pakai pelek gede. Iya. Ya kan? Cuman kan kalau kita kembali ke sekarang Dap-dap kan. lah ya. Ya, betul. Zaman itu ya. Zaman dap ya. Iya benar. Yang velgnya masih chrome, ada spinnernya. Ada spinnernya. Zaman era-era itulah gue suka foto-foto mobil. Dan kebetulan zaman dulu sebelum kita punya Instagram lah, kita punya TikTok. Belum eranya tuh belum ya. eranya. Permaisuri itu udah punya forum duluan. Di mana Kak? Di websitenya. Kita kan dulu punya website namanya permaisuri.com. Nah di dalamnya itu kita ada namanya auto show. Di dalam auto show itu sebenarnya kita tuh menampilkan portfolio. Mobil-mobil yang udah didandanin oleh permaisuri. Oke. Jadi di website itu kita tampilin portfolio permaisuri. Sekaligus orang luar kayak gue nih yang gue demen mobil tapi gue gak ada mobilnya. Jadi gue cuman bisa foto-foto, gue publish ke sana. Gue posting. Oke. Nanti dikomenin tuh orang-orang. Seneng banget kan kita dikomenin. Kalau zaman orang dulu luar bro. enggak, orang Indo. Orang Indo. Iya, dulu kan di Indo kan forum tuh nggak common, jarang. Iya. Jadi katanya zaman dulu kalau mau lihat mobil keren, lu ke Auto Show Permaisuri deh. Udah ada kesan itu dari dulu Udah tuh ya. dari dulu. Iya, jadi kita punya nickname. Apa Ada tuh? nickname-nya. Jadi di forum tuh kita ada nickname-nya. Misalnya nih Erik, nickname-nya nama gue misalnya ERC atau dulu banyak banget nama-namanya. Ada yang namanya Cool Guys, ada juga macam-macam Batman kayak begitu. Pakai nama panggung lah ya. Yoi, zaman dulu apa? MIR sih. Kan kita mesti pakai nickname dong. Ya. Gitu. Lu masih ingat gak nama nickname lo ya? Dulu nickname gue aja Erik Tansil kali. Gue gak punya nickname lain soalnya. Nah dari sana gue tuh suka posting-posting foto yang gue foto-foto mobil di jalanan aja. Gue posting di sana. Biasa kita kalau namanya mau mejeng kan kita paling demen dikomenin orang kan. Iya. Wih bagus begini begitu. Biasanya tuh yang paling gue ingat zaman dulu di Auto Show Permaisuri paling banyak komennya apa kak? Ceperin dikit. Kurang ceper. Makin ceper makin kece gitu kan. Yoi. Masih agak nungging dikit tuh. Agak naikin dikit depannya. Habis itu zaman dulu kan fotonya di depan toko tuh. Iya. Backgroundnya kan mobil-mobil lain tuh. Yang masih dikerjain atau apa. Itu yang merah mobil apa tuh? Yang kuning mobil apa tuh? Banyak banget yang komen begituan tuh. Gue inget banget pada era itu. Itu tahun berapa tuh bro? Itu tahun berapa ya? 2000-an kali ya. Sebenarnya website tuh udah ada dari tahun 90. Jadi almarhum Pak Wibowo tuh punya satu teman baik, teman sekolahnya dia itu bikin website ceritanya. Bikin website terus si temannya nih bilang, "Wo, lu bikin website dong." Si Pak Bo bilang, "Ya udahlah, lu bikinin lah, gua gak ngerti lah." Dibikinin lah. Oke. Dan akhirnya pada era itu website tuh booming. Semua orang punya website. Jadi zaman dulu kan kalau kita punya kantor, kita punya perusahaan ada website kan keren. Iya. Jangan dulu kan. Udah legit banget lah. Iya. Udah bukan pakai Yahoo atau Gmail belakangnya. Iya betul. Langsung itu .com gitu ya. Yes. Iya. Jadi si Pak Bo ini ngikutin temennya. Akhirnya dari sana terbentuklah Auto Show Permaisuri itu. Dan di sana juga kita menampilkan display velg-velg koleksi kita. Oke. Itu. Berarti lu berangkatnya tuh dari fotografi mobil. Betul, fotografi mobil. Semua awal dari situ Betul. semuanya ya. Iya. Terus sampai akhirnya lu bisa ngehandle di Permaisuri Ban nih gimana? Jadi waktu Dari itu, seorang fotografer mobil awalnya. ya nih. sebenarnya fotografer juga enggak ya, karena cuma hobi aja. Oke. Gue suka ngelihat mobil Kenikmatan bagus, tersendiri iya ya. bener. Terus gue suka posting di sana. Gue kenal lah sama ownernya, Pak Wibowo itu. Almarhum Pak Wibowo. Ya, almarhum. Di tahun 2012 gue dipanggil lah ke Jakarta sama dia. Panggil ke Jakarta, dia bilang, "Rik, ini saya punya pelek nih bagus, tolong dong fotoin." Ya udah gue foto-fotoin. Awalnya gue fotonya cuman ya di kantor aja. Pada waktu itu kan kamera tuh
sesuatu yang nggak orang lihat setiap hari kan. Kamera tuh pasti gede, apalagi DSLR kan. Gue foto di kantor sambil Segini bro, panjang ya. Enggak segitu. Itu mau buat moto di lapangan, di track. Kalau gue lensanya nggak segitu. Dulu gue foto di kantor, gue sambil tiduran di lantai. Sampai tiduran tuh. Iya tiduran. Iya karena kan velg kan di bawah, velg kan kecil. Bukan kayak kita foto orang. Kalau foto orang kan kita eye level kan. Kalau karena barangan di bawah, jadi gue sambil tiduran di lantai. Gue foto-foto. Miring gak bro? Miring itu gak? Miring kiri kanan gitu. Antara gue yang miring atau peleknya gue miring. Tolong miringin peleknya. Ya udah habis itu gue foto-foto, gue bantu. Terus kemudian portfolio kita kan seiring berkembangnya zaman, merek-merek di luar kan juga punya website kan. Jadi kita juga mau tampil hasil pekerjaan permaisuri itu di website luar negeri. Oh, internasional udah ya. Ya, karena Pak Bowo itu dulu yang pertama bawa velg Forge ke Indonesia. Forge. Ya. Velg Forge. Ya, velg Amerika tuh dulu beliau yang bawa. Oke. Sebelumnya itu ada juga dia bawa yang Eropa. Tapi yang waktu di era Eropa itu gue belum di permaisuri. Jadi gue cuma tahu sekilas aja. Makanya gue kalau misalkan ngomong 2012, gue nggak di tahun itu gue nggak ada ke permaisuri. Jadi gue nggak tahu. Makanya gue nanya lu kapan joinnya sih? Lu nanya kapan joinnya kan? Iya. Karena gue belum pernah, jujurnya gue belum pernah ketemu lu di permaisuri selama ini ya kan ya. Walaupun 2001 gue pernah kesana ya, tapi kan lu belum engage juga ke sana kan. Nah bisa gak sih lu jelasin masalah perbedaannya Forge sama aluminium alloy ya kali ya? Ya, jadi velg itu ada beberapa tipe. Biasanya itu velg itu selalu bermula dari alloy. Casting atau casting kita sebutnya. Velg casting itu velg yang di mobil-mobil standar pada umumnya. Oh kebanyakan semua mobil standar rata-rata udah aluminium alloy itu. Iya. Aluminium alloy. Jadi dia itu bikinnya kayak bikin agar-agar. Jadi pertama nih materialnya, dia itu kayak besi batangan. Mas batangan. Mas batangan. Kalau mas batangan Dipanasin segini dulu, kan. dipanasin Jadi dulu segini gitu. nih. Dipanasin, dilelehin. Cetakannya segini. Cetakannya ya moldingnya. Moldingnya kan. Ya jadi ini ibaratnya cetakannya moldingnya nih. Itu kan alloynya dipanasin dulu, dilebur. Oke. Dilebur, dipanasin sampai leleh, dituangin. Jadilah velg. Didiemin dulu sampai dia ngeras. Sampai adem. Ya. Ya kan. Baru nanti di shaping lagi. Dia ngikutin itunya. Ya. Itu kalau aluminium alloy ya. Ya, tapi itu pun dibagi dua. Ada yang bikinnya cuma dicetak. Ada juga yang dibikinnya dituangnya dimiringin. Kayak kita nuang bir. Oke. Supaya meminimalisir gelembung-gelembung udara. Dia lebih rapat lagi. Padet ya. Yes. Kalau bir kan foamnya juga gak banyak. Ya, kalau ini berapa padet. Biar padet. Langsung Agak ada bedanya tuh. Nah dari sana. Gitu. Abis itu sebenarnya ada juga namanya flow foaming. Tapi flow foaming ini keluarnya baru terakhir. Oke. Terakhir. Flow foaming itu mungkin 10 tahun lalu baru mulai in. Jadi zaman dulu itu cuman ada cetak sama forge. Ya Forge. Forge itu materialnya aluminium T6061. Udah kayak nama musuh di Terminator tuh. Jadi kalau menurut cerita dari Pak Wibowo, dulu itu Rick kan suka perang. Ya. Banyak orang-orang tuh bikin senjata pakai material aluminium T6061. Oke. Atau juga material itu dipakai buat bodi pesawat. Pesawat kan juga mesti enteng dong, nggak bisa berat kan? Besi tapi enteng ya. Ya. Forge tuh demikian ya berarti ya. Iya, betul. Nah, akhirnya kalau kita ngomong zaman dulu, asal muasal dulu ya, dari casting sama forge. Nah, forge itu mewah banget dulu. Karena forge itu yang bikin Amerika. Oke. Nah, kalau forge itu velgnya itu made by order. Ya. Jadi dibuat sesuai pesanan. Kita pesen dulu baru dibuat ya. Betul. Jadi zaman dulu udah ada nih modelnya. Misalnya modelnya A, B, C, D, F, G aja. Kita tinggal pilih. Mau model apa, mau speknya berapa, finishingnya mau apa, baru dibikinin. Oke. Nah, By request berarti. ya, by order. Jadi By nanti order, iya. dibikinnya itu dengan cara CNC. CNC. Ya. Apa tuh CNC? CNC itu bahasa Indonesia dibubut. Oke. Dibubut. Oke. Ya, jadi dia mesinnya kayak Menyesuaikan dari ya. potong. Ada juga forge tapi Jepang. Kalau forge Jepang tuh artinya dibikin secara forging. Jadi materialnya tuh kayak ember satu yang biasa kita sering dengar tuh yang nggak pernah salah. Ya. T37. Nah, T37. itu juga forge, tapi dia dibikin secara forging, bukan material yang forge. Kalau Amerika forge-nya itu materialnya. Kalau Jepang itu forge-nya dibikin secara forging. Jadi di pabrikan race itu kalau mau bikin velg T37,
Dia itu materialnya kayak ember. Oke. Ditempah mesin 10.000 ton. Boom. Jadilah sebuah TE37. Tapi stigma TE37 itu kan pelek yang di mobil apa aja masuk ya. Tapi gue gak tau kenapa gue gak pernah punya pelek itu. Soalnya susah velgnya. Lu harus punya lagi kan berarti Dan. Soalnya dulu gue tuh masih pas awal-awal nih. Orang pesen TE37 ya. 3 bulan masih cepet. 6 bulan, setahun. Gue dimarah-marah sama orang. Gue kan gak ngerti, gue masih awal kan. Akhirnya setelah sekian lama gue baru sadar bahwa TE37 itu emang lama pesennya. Setahun. Gak semudah itu Ferguson berarti ya. Jadi velg itu tuh apa ya? Karena di pabrikannya itu supply ke seluruh dunia dan yang suka itu banyak. Jadi lama pesennya. Barang rebutan berarti itu. Iya, kalau kayak kita kalau ke beli jam tangan Rolex sama antrinya lama. Ya bisa belum tentu lo masuk ke store-nya langsung bisa beli ya. Iya. Betul. Kalau di sini tuh lu mesti beli ini dulu, baru beli yang itu. Step by stepnya ada. Gitu. Jadi kadang dulu kalau kita pesan TE37 ya mau gak mau kita mesennya banyakan kan. Ya. Tapi kadang-kadang kalau pernah masuk di toko kita yang di Mahakam, itu display-nya gak cukup. Jadi velgnya juga kardusin semua. Bukan kita kardusin, display-nya gak cukup jadi kita tumbuk dalam kardus. Nah kalau ada yang nyari baru gue bukain. Tapi lu nyetok banyak waktu itu? Nyetok. Sekarang masih nyetok juga? Masih dong. Tapi TE37 itu kan dia terkenal kan dengan warna goldnya ya. Bronze. Yes. Kayak kalau kita lihat gold lah ya. Kayak ke kuning-kuningan gitu lah ya. Enggak, dia lebih ke coklat kalau bronze. Dia ada lagi yang warna gold. Ada lagi warna gold ya? Dia khasnya bronze. Gue biasanya soalnya ngeliatnya dari gunmetal. Ke bronze kan jadinya agak ke kuning-kuningan kan. Ya. Gitu. Tapi agak hitam. Dia kuning-kuning agak hitam ya. Gelap lah ya. Jadi pada waktu itu gue suka banget sama TE37. Dan gue gak pernah kecapaian. Gue beli kagak bisa. Duitnya kagak cukup. Ya kan. Terus kedua waktu itu gue belum ada mobil. Nah, akhirnya gue bilang sama Pak Bu, saya mau beli dong TE37. Terus dia bilang gini, saya udah bosen. Dari tahun 90 saya jual pelek itu, katanya, ya anak-anak pada demen Pak Bu. Ya tapi masa pakai TE37 lagi Rik? Dari tahun 90 saya udah pasangin pelek itu ke mobil. Ya udah. Terus habis itu gue bilang lagi, Pak Bu, kan kalau race itu legendnya 2. TE37 sama C28. C28 yang multispoke. Banyak jari-jari. Oh iya. Kita tampilin di sini nih. Centing. Ada fotonya nih. Gue bilang lagi, Pak Bo, saya mau beli C28. Hah? C28 buat apaan? Lagi ngetren nih sekarang. Anak-anak pada nyariin peleknya. Masa sih Rik? Iya. Nih, gue gak dikasih lagi sama dia. Sampai berapa saat dia bilang sama gue, ya udah Rik, ini Res kamu urusin aja deh. Kamu yang pesan aja deh. Kamu pesan aja serah kamu deh. Seneng banget gue kan. Gue dikasih beli ya kan. Gue belilah. Ada waktu itu gue beli TE37 sama C28. Gue beli semua warna. Sampai warna hijau juga gue beli. Ada hijau juga? Hijau, gue belum pernah lihat sih bro kalau hijau. Hitam udah pernah lihat, silver gunmetal udah, bronze udah. Biru gue udah lihat. Hijau gue gak pernah lihat. Hijau. Pada waktu itu kayak, karena gue personalnya gue suka hijau. Terus gue ngeliat Mini Cooper punya hijaunya British Racing Green. Cakep, gue suka. Gue beli tuh pelek. Jadi gue seri semuanya. Itu apa yang bikin dia so spesial ya bro? Kalau misalkan di mobil apa aja itu bisa masuk. Gue lihat di even di Porsche dia bisa masuk. Terus habis itu di Mini Cooper yang tadi juga bisa masuk. Di mobil tinggi SUV bisa masuk. Semuanya bisa masuk di TE37. Karena menurut gue peleknya gak neko-neko. Ya simple sih. Cuman 6 spoke. Iya. 6 spoke, terus kemudian dia punya spoke kan tebal. Itu yang orang Indonesia suka, spoke kan tebal. Tapi agak keluar ya? Tergantung speknya. Jadi TE37 tuh kayak gue satu spek doang. Dia ada berapa spek sih? Banyak. TE37 kalau kita mau kupas variannya, ada kali 30. 30 ya? Iya. Seriesnya banyak. Dan TE37 itu satu-satunya, Race itu satu-satunya perusahaan Jepang yang masih berkembang sampai sekarang. Berkembang tuh dalam arti setiap tahun dia pasti ada edisi-edisi khusus ya. Kayak kemarin gue Januari ke Tokyo Salon, dia rilis yang 30 anniversary. Jadi dia ulang tahun ke-30-nya dia bikin edisi khusus. Edisi khususnya tuh balik lagi. Kalau dulu pada awalnya TE37 kan pakai stiker tuh. Karena banyak yang ngikutin, akhirnya dia dirubah ke engraving.
Oh, biar nggak semudah itu ya Yes, mengikuti betul. juga. Mungkin virus gak tahu juga nih. Boleh gak bro kasih tips satu kalau misalkan apa perbedaan yang fake sama yang enggak. Kan kita tahu nih Oke. banyak yang fake sama yang enggak nih. Yang apa namanya yang asli sama yang palsu. Cara bedainnya, Ah, di mana lu beli? wah. Sama. Kalau mau asli makanya di Ini kalau Permaisuri Riban. gue sebut nama Tuh. jadi aneh kan. Enggak. Karena gini, sebenarnya kalau kita yang anak mobil, waktu dia muter aja bisa tahu. Dari muterannya. Iya. Oh, oke. Dari finishingnya tuh nggak bisa ditiru. Dia itu punya warna tuh khas banget. Ini nggak mungkin sama 100% sama yang Nggak bakal mau bisa. nge-KW-in lah. let's Nggak say bakal itu. bisa. Apa dia ada kodenya di belakang peleknya? Ya itu pasti ada. Pasti ada kan, Cuman ya? kan kita kudu ngolong dulu. Iya sih. Gak mungkin dong gue liat mobil orang gue ngolong dulu. Gak enak dong. Lu dari putarannya lu bisa lihat tuh. Bisa lihat. Gue suka mobil sih tapi gue gak bisa lihat kayak gitu. Enggak, karena gue tiap hari ngeliat pelek itu. Jadi gue Iya, tahu dong, iya, hafal iya. dong. Dari Lu foto finishingnya. pula lagi, kan? Iya, dari Rumah finishing juga gue lu tahu. lihat. Tapi ya kadang-kadang banyak orang juga yang di DM Instagram. Nanya dong yang ini ori gak ya? Kalau kayak gitu bisa gue jawab. Mohon maaf, gue mesti lihat aslinya dulu. Ya. Karena gue kan gak mau juga sampai salah kan. Atau lu ngomongnya videoin aja, lu jalan aja ntar videoin ke gue. Lu kirimin ke gue habis tuh. Lu kasih tau masuk apa enggak ya kan. Tapi udah yang pasti pertama yang membedakan finishingnya. Warnanya gak bisa sama. Nggak mungkin nipu aja kalau ada warna tuh ya. Iya, gak mungkin. Nggak mungkin 100% sama berarti. Gak mungkin. Biasanya kalau yang setahu gue yang nggak ori itu dia fontnya dibedain. Oke. Terus dari kalau gini loh, velg itu sebenarnya dibikin tuh sebelum dia bikin tuh di engineering dulu, kayak bikin rumah. Oh, oke. Dia ada engineering kan. Kalau rumah kan ada kontraktor, ada hitungannya kan. Sama velg tuh sebenarnya begitu. Ada loadnya, dia maksimum loadnya berapa segala macam tuh diperhitungkan. Kalau yang mirip itu hanya dibikin semirip mungkin. Tanpa dia memperhitungkan aspek-aspek lainnya. Cuman tampak depannya doang Iya, aja. yang looks-nya dipikirin aja. ya. Kayak boleh nih gue kalau misalkan mau beli mobil, gue ke Bro Erik. Nah, Gue punya mobil ini nih, gue pengen pelak gue kayak begini-gini nih. Nah kita tinggal kasih ke ahlinya aja. Itu dia. Buat teman-teman yang penasaran siapa tahu mau modif mobil, velg atau apapun itu, ada kok di sini Instagramnya Bro Erik nih, tenang. Seru. Gue baru tahu juga nih. Kita ngulas. Tapi kalau ngulas ke T37 kayak selesai nih kali ini nih podcast. Enggak. gue pernah tuh ngulasnya. Gue pernah. Ada di YouTube Permaisuri. Oke. Waktu itu gue punya lumayan banyak T37, gue ulas satu-satu. Bukan lumayan banyak banget kayaknya itu sih. Di 30 seri ya. Kalau kita Iya. bilang ya. Dan bahkan pernah di suatu saat T37 yang booming banget itu orang koleksi. Seiring bersama dengan Adidas punya Ultraboost. Oke. Dulu, zaman dulu kita kalau beli sepatu, kita udah beli misalnya nih sepatu A warna hitam ya udah. Tapi di zaman Ultraboost dan NMD itu dia ada warna hitam, merah, putih, hijau. Semua orang beli kan. Dia bisa punya satu Ultraboost tapi warnanya banyak. Nah di race itu juga gue bikin trennya begitu. Orang koleksi. Oke. Untuk jadi Iya buat koleksi jadinya. Iya. Karena di race-nya sendiri itu setiap tahun dia perbaruin speknya. Oke. Jadi race itu setiap tahun dia tuh selalu bikin katalog. Nah katalog itu pasti update. Ada spek yang ditambah, ada spek yang dikurang. Yang ditambah itu untuk mobil keluaran baru, yang dikurang tuh mungkin mobil ini udah agak jarang nih. Udah gak ada, jadi dia kurangin, dia gak mau produksi yang itu. Dia ganti spek baru. Gue sebut nih kalau misalkan kayak Mercy ya. Dia kan punya ada beberapa pelek yang itu aja. Karena ngomongin timelessnya kan. Nah itu juga belum sampai sekarang gue belum melihat ada perbaruan di merek itu ya. Ya sebutnya kita sebut kalau misalkan kayak Brabus gitu. Itu monoblok 3, monoblok 4 gitu. Itu aja. Dan seiring berjalannya waktu mobil udah nggak banyak di jalan segala macam disimpan. Terus tiba-tiba peleknya juga usah dicari bro. Benar. Race juga begitu. Oh, oke. Sama, cuman beda happeningnya aja. Pada happeningnya zaman dulu Brabus monoblok 3 itu kan gak ada sosmed. Iya Ya kan? Jadi belum ada hashtagnya gak pernah salah. Sekarang kan eranya Sosmed belum ada, sosmed. baru-baru Tapi- hashtag Iya. kan. Tapi dari zaman sendiri juga udah produksi kan ya? Udah stop. Udah stop kan ya? Ya, Brabus itu kemarin gue bongkar-bongkar gudang, gue nemu yang bikin Jepang. Ada yang versi Jepangnya.
Berapa Ya asli sih asli juga sih ya. Asli. Cuman made in-nya aja ya. Iya. Beda. Kan sebenarnya dia lebih ke Eropa kan. Ya. Iya. Sebenarnya kita kalau ngomong monoblock 3 juga itu pelek kemana aja juga cakep. Keren sih bro. Dia mau kecil mau gede cakep Iya. ya. Mau mercy non mercy juga cakep Ya. itu pelek. Sampai dipasang ke Escudo. Gak pernah lihat sih. Escudo. Nah, Oke, etis kan? hadir, Iya. iya. Escudo. Terus dipasang ke Kijang Kotak. Kijang Super. Iya, Cakep Kijang yang Super gue pernah lihat tuh dihalusin. yang Super tuh. Iya. Bagus juga sih, keren juga sih. Iya kan? Cakep kan? cakep. Itu pelek juga gak masalah. Cuman yang gue bilang tadi. Pada eranya itu belum ada hashtag. Jadi dia gak dapet hashtag. Nah gue penasaran nih lagi ngomongin era juga nih. Ganden juga tadi udah bilang ada kayak let's say mobil Mercy yang timeless juga. Gue jadi kepikiran ada gak sih perbedaan dari modifikasi mobil-mobil anak-anak zaman dulu sama sekarang tuh ada perbedaannya gak sih? Dari tren modifnya. Ada. Pasti ada. Karena Yang lu rasain apa nih selama ini nih? Dari tren dari awal lu tahu yang modifikasi paling membedakan apa? adalah spek mobilnya. Spek mobilnya. Iya. Kalau zaman dulu mobil tuh bisa peleknya celong. Turun ke dalam gitu ya bro. Ya kan? Bibirnya tebal segini. Zaman sekarang mah gak bisa. Bisa naruh HP tuh bro di situ. Nah, Nah bener. Iya, naruh Zaman HP dulu tuh kan kalau kita foto ditaruh HP tuh. Iya. Zaman Nokia komunikator tuh. No, kalau Nokia komunikator sampai ke celongnya berarti udah celong banget tuh peleknya. Segini bro peleknya. Iya. Lips ya. Tapi kalau zaman sekarang nggak bisa. Ya ada lah beberapa mobil tapi nggak semuanya. kenapa lu bisa bilang gak bisa? Kalau itu dari pabrikannya bro. Oh, oke. Karena dia udah bikin mobilnya dengan spek sekian. Nanti kita maksimalkannya spek sekian. Hasilnya tuh nggak bisa dapet celong. Oke, berarti kayak misalkan kan lagi tren juga sekarang mobil listrik nih ya. EV ya. EV itu tuh. Itu buat dimodif juga banyak gak sih yang bisa dimodif? dari Oh mobil? banyak. Tapi juga banyak orang yang belum tahu sepenuhnya. Karena mobil EV itu sebenarnya beda sama mobil biasa. Mobil ICE ya sebutannya. Mobil EV itu kan lantainya full baterai. Iya. Mobilnya berat. Oke. Karena dia gendong baterai kan. Jadi velgnya juga harus velg yang bisa mumpuni menahan beban dari mobilnya. Contoh nih sekarang yang lagi ada di pasaran yang mobil yang cukup berat itu ada di mobil Denza. Denza Denza D9. nih. Denza D9 itu beratnya sekitar 3 ton. Ah, berarti 3 ton Denza. Iya. Oh, oke. Iya. Karena kan mobil gede. Terus lantainya kan gede juga dong. Iya dia SUV sih ya. Ya. Jadi otomatis baterainya juga gede. Karena kan mobil listrik mereka juga berlomba-lomba bikin mobil yang range-nya bisa jauh. Nah, dengan berat 3 ton, velg itu normalnya kalau kita di balik velg itu biasanya di belakang sini ada tulisannya maximum load. Ya. Oke. Kan load velg pada umumnya itu sekitar 750 satu velg. Satu velg sebelah kanan gitu ya misalnya. Velg Ya. berat. Jadi kali 4 aja napangnya untuk itu ya. Iya. Itu kalau kita ketemu yang 250. Tapi kadang ada yang loadnya di bawah itu. Karena mobil yang ICE itu, yang mesin biasa, itu gak seberat itu. Oke. Gitu. Jadi kalau mobil EV kita harus cek dulu. Mobil ini beratnya berapa. Nanti pakai velg yang harus loadnya berapa. Tapi mobil EV lo kayaknya standar bro. Hah? Mobil siapa? Kan dia main Jangan dibuka dong. Jangan dibuka. Nanti ada waktunya. Ada waktu ya. Oke. Kasih lagi semedi gue pakai Lagi- apa ya? lagi saya apa pakai ya? Karena ya gitu. Mobil kalau zaman dulu nih kita balik lagi nih. Mobil sedan udah pasti pakainya belang dong depan belakang. Ya. Bener gak? Setuju kan? Mobil EV gak bisa. Pantes gue. Pakainya rata. Pantes punya gue rata. Jadi gini, velg juga pemilihannya nggak semua velg itu cakep. Ada juga yang kita tuh selalu kalau approach customer atau kita menawarkan suatu produk, kita mesti lihat mobilnya ini cakepnya pakai velg apa. Ya. Jadi kita Kadang- nggak maksain ya. Iya, betul. Jadi misalnya ada nih contoh, ada customer datang, gue punya mobil misalnya, let's say Denza deh, gue mau yang celong. Lu lihat, gue lihat di internet celong nih keren nih. Gue pasti bilang, enggak pak, nggak bisa. Gue kalau mau jual bisa, tapi gue cuma asal jual. Nanti ekspektasinya ketika velg itu dibikin, jadinya nggak bisa celong. Lu kecewa dong. Jadi nggak apa namanya, lo menjual bukan hanya bagusnya aja, tapi pak untuk suit nggak buat tuh mobil itu Betul, ya. betul. Jadi karena gini, customer itu selalu punya imajinasi. Gue kepengen punya velg yang celong. Gue pengen begini, pengen begitu, ya kan. Nah kita sebagai permaisuri itu biasa kita
membantu merealisasikan, tapi jangan sampai salah. Oke, jadi lo ada insight-insight juga Bener ya. dong, pasti. Jadi kayak misalnya kita lagi ngomong let's say Densa mobilnya nggak bisa celong. Tapi kalau customer datang bawa pelek celong, gue pasti bilang, Pak, kita bisa bikinin pelek ini, tapi hasilnya nggak bisa seperti ini loh. Ya. Sama kayak kita ke toko baju aja bro. Ya. Kita kalau ke toko baju Zara di Plaza Senayan, di posternya yang pakai model cakep Ayo banget. giliran dipakai sama kita Giliran sendiri. dipakai kita. Nah, kok Ya kalau gue pakai jadi lontong bro. Kalau gue kayak lepet sih. Makanya itu yang membedakan velg Iya, itu. iya. Tadi customer datang dengan bayangannya posternya. Modelnya pakai keren, badan six pack tegep. Lagi dan kita pakai jauh, bumi dan langit. Velg juga sama. Bayangan customer maunya pakai yang celong. Tapi kalau gue bikinin velg lensa celong udah pasti nggak bisa. Oke, jadi emang nggak bisa ngasal juga. Iya, nggak bisa ngasal. Gue pengen mobil Jadi, gue yang ini pakai velg apa ya? Akhirnya gue biasa selalu bilang, Pak, kayaknya kalau mobil Densa lebih bagus Bapak velgnya modelnya jangan yang seperti celong atau concave, bagusnya monoblok. Yang memang desainnya velgnya itu flat face. Jadi lurus. Lempeng-lempeng aja ya. Iya, jadi sesuai. Gitu. Bro, gue pengen tanya deh. Itu kan banyak banget brand di tempat lo ya, di Permaisuri ya. Gue kesana tuh brandnya banyak banget ada. Gue sebut aja ada Vergiato, ada apa aja sih? Lo megang keagenan brand tuh apa aja? Banyak. Kita ada Fosen, ada SRI, ada Forgiato. Terus kemudian kita ada Race, ada Wets. Terus kita ada Wets itu mana Wets ya? Wets Jepang. Wets. W I IES. Oke. Wets Wheel. Kalau KMC bro? KMC juga kita pegang. Oke. Jadi ada Forgiato, ada Fosen, ada KMC, ada Wets, ada Race. Terus ada 305 Fords. 305 Ford. SRC, ada Face Wheel. Ya, Ini brand-brand gokil. Face Wheel bagus tuh. Gue suka tuh kayak apa namanya dia punya model-modelnya. Terus apa lagi ya kita? NK kita juga jual. NK itu juga sebenarnya sampai kayak T37 tuh bro. Ya, benar. Dia tuh bisa dipakai di mana aja. NK ngetopnya RPF1. Tapi dia ring kecil ya. Ya, dia gak ada gede. Gak ada yang gede ya. Di Jepang aja kan tuh NK. Jepang. Jadi salah satu brand Jepang yang ngetop juga tuh NK. Karena NK banyak bikin buat OE. Oke. Pantes aja ya kan brand-brandnya ini brand-brand serem semua nih yang udah Permaisuri megang nih. Berarti 10 brand lebih ya bro ya? Kurang lebih lah. Kurang lebih. Nah sering perjalanan kita balik ke si knalpot. Remus itu gue udah gak pernah liat Remus lagi dari mana. Iya jadi balik lagi ke almarhum Pak Wibowo tuh. Dia tuh orang visioner soalnya. Dia tuh selalu ngeliatnya lihat jauh ke depan. Jadi waktu kita main Remus pada waktu itu kan semua mobil pada era Remus 90s itu bempernya punya cowakan buat knalpot. Ya. Bener gak? Ya. Setuju ya? Kalau enggak knalpotnya lempeng tuh. Ya. Digantilah Remus supaya di belakang kelihatan bulat-bulat. Nah seiring berkembang zaman desain mobil itu desain bumper sama knalpotnya udah menjadi satu. Lihat Mercy zaman sekarang. Iya tapi masih zaman sekarang itu palanya doang sebenarnya yang besar. Iya. Tapi karena kan dalamnya itu kan lo lihat masih ada kayak pipanya pipanya. begini, Yeah, pipanya ke bawah. gitu, Iya. Jadi kan kalau kita beli Remus kita nggak bisa ngeliat tailpipe-nya dong. Ya. Jadi bilang, Rick, sekarang desain mobil udah berubah. Desain knalpotnya udah nyatu sama bempernya. Jadi kayaknya kita kalau jual knalpot orang udah nggak ada alasan lagi mau ganti knalpot. Karena kan gak mungkin bumper Mercy kita cowakin lagi. Ya jadi jelek dong bro, gak originalnya. Masa kita mundur lagi kan? Iya dong. Makanya. Terus kemudian ada juga kita sempat pegang brand Akrapovic. Sudah tahu kan? Akrapovic kan ngetop banget tuh. Knalpotnya. Akrapovic itu titanium. Dia buatan dari Slovenia. Dulu kita sempat pegang. Pada awal-awalnya itu. Kayak gue tuh Rusia ada gak? Slovenia, oke. Almarhum udah pernah tuh ke pabriknya. Pabrik Akrapovic gitu? Iya. Ke pabriknya Remus juga rumah Rogi. Di balik gunung katanya. Di balik gunung. Iya. Di balik gunung. Jadi Akrapovic itu dulu yang paling ngetop itu dia punya tailpipe-nya karbon. Ya. Kalau enggak titanium. Wah. Yang gue sering lihat sih karbon ya. Karbon. Terus habis itu ada tulisan Akra-nya di atas. Ada tulisannya. Akrapovic di atasnya.
Ya itu lagi, kembali lagi. Mobilnya punya desain bumper yang udah ketutup, nggak ada lubang knalpotnya. Sama seiring perkembangan zaman, mobil-mobil yang Eropa itu udah nggak berisik. Orang udah bosen. Iya benar, nggak udah jarang mobil Eropa yang suara mesinnya udah ganas gitu ya. Sekarang lebih kalem kayaknya ya. Makanya EV berkeliaran di mana-mana kan. Dan salah satunya juga itu, dia udah lihat. Kayaknya ke depan trennya EV dari. Kalau EV gak ada knalpotnya. Kapan tuh bro dia ngomong kayak gitu? Udah lama bro. Sebelum EV lagi booming sekarang ini. Iya. Salah satu udah bilang sama gue, dia udah pesen. Salah satu yang bakal mengubah dunia itu, dia ada sebut 5. Gue sebut 2 aja ya. Karena gue ingatnya 2. Nanti 3-nya di balik 3 layar. gue bisikin aja. AI. Artificial Intelligence. Kayak sekarang ChatGPT. Ya. Ya kan. Sebelum ada ChatGPT dia udah ngomong. Dia bilang Tesla. Ini 2 yang akan merubah dunia. Ya Tesla ini which artinya ya mobil-mobil Cina ini juga. Termasuk dalam kategori Tesla kan EV. Ya dia pelopornya lah ya. Untuk yang EV. Betul. Yang lain pada ngikutin semua. Betul. Dengan desainnya beda-beda tentunya. Iya sih. Iya. Dan itu udah kejadian bener dia ngomong. Ya akhirnya kejadian kan sekarang juga udah kelihatan kan. Cuman gue penasaran, lu udah berkali-kali ngebahas mengenai almarhum Pak Wibowo. Selama ini apa sih pelajaran yang lu lihat dari dia, yang bisa lu lihat dari dia? Banyak banget. Yang owner dari Permasyuriban dan dia visionary juga sampai dia udah bisa ngasih insight nih ke depannya kayak gimana. Ada banyak hal-hal yang lu tanggap gak sih dan lu pelajarin dari almarhum Pak Wibowo? Jadi gini, kan gue masuk ke Permasyuri itu awalnya gue fotografer. Setelah gue jalan di sana setahun, 2 tahun, 3 tahun, gue dipanggil kantor dia. Dia bilang gini, Erik, saya gak mau lagi lihat kamu pegang kamera. Hah, kenapa? Iya, udah cukup. Saya kasih kamu waktu 6 bulan. Kamu lepasin semua itu kamera. Kamu bantu saya di bisnis. Wow. Dia udah bisa begitu sama gue. Pusing gak Pak bro? Ya karena waktu itu gue masih mungkin bilang masih bocah kali ya. Iya aja gue bilang. Let's go, seger nih. Dan menurut gue setiap hari kalau ke kantor itu, gue itu berasa gue ke playground. Oke, ke taman bermain itu, lu sendiri ya. Kantor itu playground gue, tempat gue bermain. Jadi gue happy aja. Ya gak ada beban. Apa yang ada happiness aja. Iya, gue ketemu orang cerita kan, gue suka mobil kan. Gue ketemu orang, ketemu customer gini. Yang bagus yang mana peleknya? Oh ya pak, yang ini. Jadi gue suka. Gue melakukan hobi gue gitu loh. Lu ngerti, lu menikmati itu. Jadi ketika ada orang nanya, lu juga ngasih kesukaan lu dan yang menurut lu yang terbaik juga kan. Jadi kayak hobi gue tuh terbayarkan gitu. Dengan gue modifin orang, bantu customer. Itu terbayarkan, terpuaskan gitu. Ini judulnya bekerja berdasarkan hobi ya. Kalau menurut beliau itu, my job is my hobby. My hobby is not my job. Oke. Your hobby is not your job. Oke. Boleh juga tuh diimplementasikan nih kapan-kapan. itu almarhum yang ngomong. Oke. Gue ambil dari salah satu, dia pernah nulis begitu. Kalau nggak salah di Facebooknya dia nulis begitu. Tapi ya benar juga. Gue kita sebut itu quotes-nya beliau lah ya. Oke. Banyak hal yang lo ambil pelajarannya dari beliau sendiri ya. Iya. Jadi dari sana akhirnya ya semua itu ngalir aja. Lu bayangin deh, kita melakukan sesuatu hal yang kita suka. Kan gak ada beban dong. Iya pastinya. Jadi ngalir aja jalan. Mau begadang kayak mau capek kayak nikmat aja nih hobi gua. Jadi kayak main aja kerja sembari main. Tapi kalau misalkan gue, tadi kan gue bilang kan, kalau misalkan dari 2001 gue udah pernah kesana, awal kesana sampai detik ini, kira-kira udah gue belum tahu lagi nih perkembangannya Permaisuri. Itu udah berapa cabang sih dia punya bro sekarang? Permaisuri itu sebenarnya kita punya 1, 2. Dulu kita punya 4. Oke. Punya 4, Mahakam. Oh tutup Mahakam udah ya? Ya Mahakam udah tutup 1. Terus kita punya yang terdekat Radio Dalam. Tapi Radio Dalam namanya Aneka Speed. Oke. Terus kemudian kita juga punya BSD itu di Gedung Giant. Tapi Giantnya udah tutup juga. Jadi kita gak diperpanjang kontraknya. Terus yang terakhir kita punya Sunter. Yang Utara. Sunter. Ya. Itu yang gue gak pernah kesana sih. Belum pernah ya? Jauh bro dari rumah gue. Enggak lah sebenarnya enggak jauh. Sekarang udah tol ya? Iya dulu gue juga merasa jauh. Sekarang gue tiap hari kesana ya udahlah. Nah kita punya 4. Tapi sekarang kita tinggal 2. Oke. Karena beliau juga udah pesan sama gue.
Dia kepengen ekspansi Ke? Gading Serpong. Oh udah Oh. ngomong sama lu tuh Udah dia pesen sama sebelumnya. gue. Sebelum dia pergi dia udah ngomong sama gue. Karena gue tuh hampir tiap hari sama dia. Hampir tiap hari gue sama dia. Mau makan, mau ketemu customer. Nanti kalau gue keluar negeri sama dia ke pabrik segala macam. Bahkan sampai temen SMA-nya aja gue tahu. Gue diajak bareng sama dia. Dikenalin Iya udah semuanya. tiap hari lah ya. Iya, jadi dia itu suka ngobrol sama gue gitu loh. Dan gue juga suka sharing sama dia. Karena dia itu selain dia bos gue juga, dia mentor gue. Dia ngajarin gue semuanya. Gue tumbuh, berkembang dan besar bersama dia. Jadi gue udah, ibaratnya katam lah, udah tau lah Iya. apa yang dia mau. Gue tuh kerja sama dia. Sebelum dia minta bolpen, gue udah kasih ini bolpennya bapak. Lu bisa baca masa depan juga berarti visionary juga lu. Enggak gitu juga, bukan gue ramal tapi Ada yang minimal namanya juga kayaknya. minimal gue udah tahu dia mau butuhnya apa, gue udah kasih duluan. Jadi gue tuh kerja sama dia tuh enak banget. Dan gue sama hobinya dia sama, makan sama shopping. Makan sama shopping. Shopping velg juga. Shopping velg, yoi. Gue kalau misalkan ke Permaisuri itu tatokannya biasanya Mas Parto. Yoi. Hmm. Sparta juga udah pemain lama lah, muka lama. Muka-muka lama. Nah dari 4 cabang tadi, sekarang kita, karena kita punya yang Mahakam sama Radalem kan kedekatan kan. Iya. Jadi kita gak efisien. Karena satu tutup nih yang di Akhirnya Mahakam satunya memang kita tutup, kita ekspansi ke Gading Serpong. Jadi kita ngebalikin dulu yang BSD. Jadi BSD itu dulu kan kita di Giant gabung. Giant kan tutup tuh, Seponaka Giant. Kita tutup, kita gak boleh perpanjang. Akhirnya kita tutup. Nah sekarang kita balik lagi karena banyak permintaan yang dari BSD. Berarti yang BSD sama Gading Serpong ini nih udah dari tahun berapa nih? Gading Serpong lagi on progress. Kita lagi bangun, lagi build lagi. Berarti coming soon ya? Coming soon. Tunggu ya guys, di Gading Serpong juga This year. akan ada nih. Lokasinya di deket itu tuh. SPKLU terbesar di Indonesia. Oke. Udah pada tahu lu? Gak tau gue loh. Wah itu keren banget sih. Lo Sherlock aja deh. Sherlock. Sherlock. Jadi gue kemarin barusan gue ngecek ke proyek minggu lalu. Gue lihat progresnya akan pembangunan. Gue juga kaget sih. Di sana lagi dibangun SPKLU. Tapi modelnya kayak pom bensin. Oh. Ada sekitar, ada 15 atau 20 slot Oke. chargingnya itu. Dan itu fast charging. Keren banget. DC semua bro. Iya dong. Jadi dia bangunnya itu bener-bener kayak pom bensin. Lu bayangin dong pom bensin kan selalu gede itu fasadnya tuh. Gede, lampunya terang. Tapi buat EV. Keren banget deh. Tapi memang si wilayah sana tuh memang si perkembangan zaman itu banyak orang yang tinggal di sana rata-rata anak muda Bener. gitu. Dan kalau kita perhatiin ya sebenarnya di sana tuh dulu 2012 gua awal-awal di Jakarta, gua ngelihat Gading Serpong tuh kalau tahu rumah sakit Bethsaida. Ya. Gua merasa tuh udah mentok. Sekarang itu udah ujungnya. Ada lagi. itu habis SMS bro ya. Terus Iya. lagi ya. Dulu SMS kan udah kayak SMS perumahannya Pondok Hijau Golf kan. Dia bangun lagi. Ke belakang. Gila. Gila banget. Gak habis-habis tuh tanah. Ya lu setahun gak kesana tuh ada aja yang berubah. Pasti Iya. ada aja yang berubah. Dan kalau kita perhatiin brand-brand yang pada gede-gede juga udah mulai ekspansinya ke sana. Ya Permaisuri sendiri tuh dia tuh lebih ke segmennya anak muda, orang tua apa sih bro mainnya? Oke, jadi kalau dulu tuh banyak anak muda. Kalau kita zaman kita SMA, kita tuh udah pasti pengen belajar nyetir, pengen kabur dari rumah, bener nggak? Iya. Bener kan? Kabur dan balapan biasanya. Nah, kadang-kadang. ya kan? Kalau nggak kita nongkrongnya di mall, di kafe. Kalau yang demen mobil ke bengkel, mobilnya dikutak-atik. Iya. Nah, seiring perkembangan zaman, anak-anak muda zaman sekarang belum tentu bisa nyetir. Karena apa? Zaman sekarang udah ada Grab, ada Gojek. Even kita mau pesen taksi aja udah ada apps. Oh iya udah dipermudah semuanya lah. Iya, ya. kita mau makan juga tinggal tik datang. Iya. Dimanjakan dengan itulah ya. Ya. Jadi kalau ditanya Permaisuri buat umuran berapa ya? All age, semua umuran. Oke. Gue sukanya ngedukasi itu loh, nggak semua barang bagus itu dapat ketempel gitu. Di edukasinya itu loh. Iya. Jadi banyak juga orang tuh ngomong Permaisuri mahal, Permaisuri mahal. Ya sebenarnya kita nggak mahal, bukan gak mahal. Kalau almarhum bilang, iya mahal. Tapi kita nggak tahu juga. Tapi sesuai.
Apa tuh? Service excellence apa sih yang lu Iya, kasih? Gini. apa yang bisa ditonjolin nih menurut lu dari permaisuri ban itu sendiri? Karena ada stigma masyarakat tertentu yang kayak bilangnya permaisuri mahal nih, tapi emang karena kelihatan mewah kan? Jadi sebenarnya gini, kita tuh bukan mahal. Udah punya Kita nama lah, tuh- udah punya nama soalnya. Enggak juga. Nama Jadi- udah ada pastinya. Jadi gini, almarhum tuh cuman mau menjual dengan barang dengan kualitas terbaik. Nah, barang yang terbaik pasti ada harganya. Karena kita Ada. tinggal di Jakarta, kita sibuk. Ya. Ya kan? Dia tuh paling gak suka orang bolak-balik. Bukan gak suka orang bolak-balik ya teman, maksudnya kan kadang orang sibuk kan. Iya, Jangan jadi bolak-balik gitu. Apa yang langsung to the fullest aja, langsung Iya. nggak setengah-setengah, ini yang Iya. the best ya udah Iya. gini. Kalau misalkan ada customer nih ganti pelak di lo, ganti ban di lo, service apa yang lo kasih? Nah, ini juga penting. Buat customer. Jadi customer itu kalau di permaisuri setiap penggantian velg dan ban itu udah free maintenance selamanya. Selamanya? Iya, seumur hidup, lifetime. Wow. Mau spuring, balancing, tambal ban kita dari dalam ya. Oke. Kita pakai yang import, itu namanya biasa orang suka sebutnya tip top. Bukan yang dari luar pakai. Itu cacing. Oh ya, cacing. Itu cacing, jangan. Abis itu digunting ya bro? Abis itu digunting ya? Rusak. Oh, rusak Banyak ya? yang gak tahu nih. Sekalian gue kasih tahu nih. Banyak yang rusak karena kalau udah kan kadang namanya orang tambal ban kempes kan darurat kan di Ya, pinggir jalannya deh asalnya biar cepet gue bisa jalan. Hmm. Mungkin mau meeting mau apa. Tapi kalau pakai begitu jadi rusak. Pemikiran orang gue tembel sementara, ditembel cacing, besok gue permaisuri. Nah kalau udah tembel cacing nggak bisa, rusak. Tapi kalau misalkan di tengah-tengah jalan gitu gimana bro? Either lu telepon towing, jemput, lu pindah ke taksi. Kan Atau- nggak semuanya mobilnya itu RFT kan selebannya. RFT juga lu pakai mobil RFT kan? Emang kalau kempes lu jalanin? Ya banyak. Gue sih nggak pernah kempes ya. Karena kan, Amit-amit ya. Tapi berdasarkan survei dari 10 customer yang punya ban RFT, belum tentu satu dia mau jalanin. Karena RFT dibuat untuk di Eropa. Di Indonesia jalannya beda. gue kurang suka sih bro, karena keras. Ya betul. Dia kan run flat tire, which is sebenarnya nggak bisa kempes kan. Ya. Jadi sebenarnya gini, pertanyaan tuh kalau mobil gua kempes gimana? Ya daripada lu tambah yang asal-asalan besok nggak bisa diperbaikin, jadinya beli ban baru bro. Lu bisa ganti dengan ban cadangan dulu. Iya tapi kan gak dalam urgensi saat itu juga kalau di tengah jalan gitu kempes mau towing misalkan jam 12 malam, wah gue mau towing kemana nih? Bisa. Bisa kemana, ke rumah sendiri, ke rumah Enggak dong, masing-masing? langsung aja kirim permaisuri Sunter. Oke. Oke, loh berarti anytime nih maksudnya kalau misalkan ada keadaan urgent, towing kan biasanya Bisa. kita Bisa. bingung lah ya. Mobil gua anjir jam 12 malam cuy, kempes. Bisa diatur. Karena kita begini, almarhum tuh selalu ngajarin gue, kamu tuh selalu berpikir kalau kamu jadi orang itu. Sama dong, kalau misal kita kempes nih jam 12 malam mau ditowing mobilnya, Bingung dong. mau bawa pulang besok pagi mau gimana? Mau panggil Bawa towing lagi? lagi. Kos 2 kali dong towingnya. Nah biasanya kalau yang pada kenal, pada tahu, kalau kebetulan jam 12 gue belum tidur, yang telepon gue angkat. Kirim aja ke Sunter. Karena kita di sana ada security-nya. Nanti terimain. Tapi punya hotline selain lu nggak ada lagi hotline? Ya bisa ada salesnya sih. Oh, oke, siap. Ada salesnya. Kalau emang jangan sampai ada kejadiannya, tapi kalau Ya, ada kalau keadaan, semisal ada kan urgensinya. bisa langsung juga nih, ada Bisa. nomornya Ya, juga nih. tapi untuk lu mesti mencurigai. beli di situ, jangan beli di tempat lain mau beli di Oh, situ iya. ya masuk bro. Masuk. Enak yang lain. Jadi kan malam mobil udah nyampe toko kita kan. Kita parkir di depan karena malam kan tokonya udah tutup. Besok paginya tinggal gue pindahin ke dalam, gue ganti bannya. Atau kalau mau tempel ya gue tinggal tempelin gratis. Oke. Jadi yang servis seumur hidup apa tadi tuh? Spuring, Spuring. balancing, rotasi ban, tambal ban, isi angin. Oke. Gue punya pertanyaan nih. Apa? Q&A kali ya. Kuy. Ayo. Pirelli apa Michelin? Ini gue ngomong saat sekarang ya. Ya. Terus terang ya. Terang-terangan. Ban yang bagus, yang ada stoknya. Yang ada apa? Yang ada stoknya. Gimana tuh Dan? Nggak jawab juga sih bro. Sebenarnya gini, Pirelli atau Michelin ya tergantung kebutuhan. Kita maunya arahnya kemana nih? Kalau Michelin sebenarnya ban itu kita nggak bisa ngomong head to head antara brand begitu, karena di dalam ban itu masih ada line upnya lagi. Ya. Gitu loh. Tergantung kebutuhan juga. Ada orang yang gue lebih demen sidewallnya Michelin.
Michelin. Ya, gue lebih demen satuannya Pirelli. Gue gak bisa ngomong. Tapi dua-duanya brand bagus. Sama-sama bagus. Kembangan bagusnya di mana, bro? Nah, itu juga selera. Sama kayak kita beli batik. Ya kan? Kita mau batik Kris sama Iwan Tirta bagus mana? Nah itu gue Tanpa selain ke kita- Ganden kalau jawabannya. Tanpa kita lihat harga ya. Iya. Mungkin kadang sama kita lihat batik Kris juga oke. Hmm. Ya kan? Kita gak bisa bilang begitu. Tergantung head to headnya sama yang mana nih. Itu kalau misalnya compare-nya misalnya contoh Michelin Pilot Sport Cup tuh sama Pirelli Trofeo. Nah, itu baru head to head. Michelin Process, Pirelli, Kalau proses Toyo. sorry, gue salah. Pirelli P0 Hmm, sama Michelin Pilot Sport 2. 4S. 4S apa? 4S. 4S ya, 4S. Ya. Mana bro? Paling enak. Yang lebih enak yang mana? Yang ada stoknya. Yang ada stoknya. Yang ada stoknya mana tuh? Yang ada stoknya mana tuh? Biasanya tergantung kebutuhan sih. Balik lagi tergantung kebutuhan customer. Karena kalau gue bilang sesuatu brand yang A, B. Itu menurut gue mungkin oke. Menurut customer gak oke. Oke. Kalau gue sih jujur kalau gue ya pribadi bro. Gue nyari ban itu yang disemirnya tuh bagus. Nah. Karena gak semua, ya bener dong. Ya. Setuju gak lo sama gue? Setuju. Kalau misalkan semua ban itu disemirnya belum tentu bagus. Nah itu kita gak ngomong performance. Kita ngomong look. Kalau Gue ngomongin look nih, ya, ngomongin look nih gue. kalau lu pertanyaan lu begitu, gue Michelin. For the win. Lu Michelin? Karena Michelin dia punya satuannya itu ada velvetnya. Ini tulisannya bacanya Michelin apa Michelin sih bro? Tergantung yang ngomong orang mana. Kalau Michelin, gue ngikut Michelin aja. Michelin. Orang Blok M yang ke Eropa-Eropaan. Michelin. Oh gitu, iya. Ya banyak sih, banyak. Kayak nama kita aja. Kalau nama gue Erik nih. Kalau di Indo kan kita ngomongnya Erik biasa aja. Kalau kita ke bule-bulean kan jadi beda namanya. Eric Clapton. Ya kan? Beda kan? Tapi semuanya sama. Karena atau lagi gue tanya nih, gue penasaran soalnya nih, kenapa pelek ban besar itu lebih mahal daripada pelek ban ring kecil? Sorry. Oke, begini. Karena jawabannya dari pabrikannya, bukan permaisuri ya. Dari pabrikannya, mereka udah tahu. Kita ngomong let's say ban 21. Ban 21 tuh yang pakai semua mobil premium. Ya kan, nomor 1 mobil premium. Jadi segmennya gak besar. Cuman mobil-mobil tertentu. Yang dimana cost production dia juga makin tinggi. Karena dia produksinya gak gede. Gak common lah Iya, ya. sama kayak gampangannya lah. Kenapa spare partnya Avanza tuh murah banget? Karena kan produksi mobilnya juga Masif ya. masif. Jadi dia produksi partnya juga banyak dong. Iya. Kalau kita mau compare, misalnya kita ngomong BMW, kenapa part BMW mahal ya? Produksinya BMW sama Avanza malah beda jauh. Iya. Gampangnya begitu sih. Kenapa kayak ban ini contoh, ban Rolls Royce itu selalu mahal. Karena ban Rolls Royce itu nomor 1 gak banyak pilihannya. Nomor 2 demandnya kan gak banyak. Iya. Nomor 3 Rolls Royce tuh punya ban yang dengan load khusus. Karena mobilnya berat. Ya. Itu gak bisa sembarangan. Gak bisa campur aduk pakai ban apa, gak bisa Gak ngasal. bisa. Ya kalau lu mau asal bisa. Bisa. Tapi gue kalau di permaisuri selalu tanda tangan ya. Tanda tangan. Tanda tangan artinya apa? Mengetahui bahwa kita udah menyarankan pakai bannya yang sesuai ini. Tapi customer memilih yang ini. Oh udah ditetapkan, udah Jadi di dijelaskan. kemudian hari kalau misalkan tiba-tiba ada yang komplain segala macam kita nggak salahin ya. Sama halnya kalau kita jual ban AT. Ban AT kan lagi musim nih. Atau ya. Banyak mobil yang dibikin gaya-gaya Alto. Ya. Atau sekarang karena banyak mobil SUV pengen gayanya ala-ala off-road. Itu sama. Kalau pertanyaan misal contoh gue balik nih. BFG Yes. atau Yokohama Geolander G015. Kalau gue sih BFG ya. BFG kan? Iya. Tapi buat pemakai, customer yang udah pakai nih, kita ngomong bukan orang off-road ya. Karena kita ngomong cuman ala-ala. Kalau yang bapak-bapak, dia pilih Geolander. Kenapa tuh? Kan lebih nyaman, gak berisik. Maxxis berisik. Karena Geolander itu AT tapi gak AT-AT banget. Oke. Gitu. Karena kan tergantung balik lagi kebutuhannya. Jadi gue gak bisa bilang ini lebih bagus, ini enggak. Ini enggak bagus, ini bagus. Gak bisa. Tergantung balik lagi kebutuhannya. Itu yang selalu kita jual di permaisuri. Kalau misalkan memang lebih suka off-road dan keluar kota, mendingan pakai MT gitu kan. MT itu lebih advance lagi. Kalau lu main lumpur. Lebih lumayan lumpur lah. Ya, tapi kalau cuman mau look-lookan doang, tampilannya garang, menurut gua G015. Oke. Karena dia
tapaknya itu lebih halus lah. Tapi kalau kita mau ngomong, enggak, gue mau mobil gue kelihatan galak, kelihatan garang, ya BFG jawabannya. Ban paling ganteng. Dan BFG kan ada dua tuh, ada yang ada tulisannya warna putih, ada yang warna hitam kan. Iya, Ya, betul. pasti orang pakai warna putih. Biar kelihatan BFG-nya bro, maksudnya. Pada awal kemunculannya begitu. Aha. Tapi ngerawat ban yang tulisan putih juga gampang. Ya sih. Lama-lama pudar kan. Nah, Lu nggak boleh nyemirnya tuh nggak boleh di tulisannya itu. Tulisannya jadi hitam soalnya kan. Iya. Jadi di apa? Nah, Iseng asal itu. itu kalau di permaisuri misalnya udah pakai nih, udah bosan lah. Anggapnya let's say kita udah bosan mau dibalik. Oh yaudah kita balikin karena lu beli banyak sama gua for free. Tapi kalau tempat lain lu biaya lagi loh, bayar. Kan ada pekerjaan. Iya. Ini contoh kecil lah. Oke. Cuman dari tadi nih kita udah ngomongin berbagai macam jenis velg, ban segala macamnya. Gue cuma mau tahu, penasaran aja gue tiba-tiba. Apa? Lu punya karakter atau bayangan sendiri gak sih buat mobil dan gaya modifan lu sendiri? Selama ini kan customer nanya sama lu kasih insight yang bagus yang seperti apa atau apa. Kalau buat lu pribadi, personal. Oke. Kalau gue itu sebenarnya gue lebih kepada velg yang punya desainnya tuh modern ya. Karena customer yang masuk ke permaisuri itu kok rata-rata mobil baru. Kalau mobil yang udah existing kita udah gampang lah, kita udah ada bayangannya kan. Karena mobil baru zaman sekarang tuh kalau kita lihat tuh desain bodinya tuh udah beda jauh sama mobil yang kemarin. Jadi velgnya tuh mesti yang lebih modern lah sesuai garis bodinya. Oke. Jadi kadang ada orang nih contoh, Rick, gue baru beli mobil nih, mobil A. Gue punya velg gue yang zaman SMA pengen gue pasang lagi, nggak cocok. Bukan gue nggak mau ya, bukan karena gue mau jualan. Ketinggalan zaman ya kali ya. Iya, garis-garisnya tuh udah beda. Oke, kalau gitu gini bro, gua ada mobil EV 1. Gua mau challenge lo untuk tolong gambarin yang cocok buat mobil itu tuh apa segala macam. Kita pengen lihat nanti kayak Apa nih, velg nih? Ya kan seperti saya velg bro. Oke. Bisa. Oh ada tantangan nih berarti. Saya bro ya. Ini ada tantangan berarti nih ya. Ya gue pengen Ada tahu nih, challenge gue pengen tahu nih. nih. Bisa. Ntar gue siapin. Oh, Gue siapin bisa ya? renderingin ya. Oke, siap. Oke. Nah sekarang gue juga begitu. Customer kan kadang banyak customer tuh yang dari rumah rata-rata kalau ke permaisuri mau beli pelek warna hitam. Karena bayangannya galak kan. Tapi kalau di permaisuri itu kita punya satu SOP. Kalau mau beli velg bisa cobain dulu. Iya. Bener gak? Jadi kita cobain dulu nih, Pak ini yang velg hitam, ini yang velg warna silver, ini yang warna bronze, ini yang warna biru. Masukin dulu. Masukin dulu, ceplok. Nanti dari sana dia bisa mikir lagi, oh iya ternyata bagusnya ini ya, oh ternyata bagus. Oh iya bener nih, udah sesuai bayangan gue maunya black on black. Ya udah. Karena mungkin cuman permaisuri yang bisa dicobain dulu velgnya ke mobil langsung. Itu masuk karakter dari permaisuri ban itu sendiri ya. Betul. Bisa coba velg Iya, dulu. kita bisa fittingin dulu. Sama kayak kita beli sepatu, sama kita beli baju lah. Gampangannya, kelihatannya bagus, tapi dipakai di body kita belum tentu bagus. Iya. Fitment dulu. Gampangannya deh, kita beli jas, kan kita maunya bahu kita yang pas kan. Ngomongin di sini bro. Iya, ini dong. Berarti otomatis customer permaisuri sendiri nggak mungkin ada nggak mungkin bisa sampai insecure. Aduh, gue pengen beli velg ini harus dicobain, udah beli duluan. Ya kok kayaknya kurang asik di mata. Itu nggak mungkin karena mereka bisa cobain dulu. Even sekarang gue bisa rendering dulu. Okay. Jadi minimal lu bisa ada looknya. Okay. Kalau zaman dulu itu di website permaisuri pernah tuh suatu saat di era 90s si almarhum Pak Boy ini bikin di website kita bisa dibongkar pasang velgnya. Jadi misalnya mobilnya begini nih, ditempelin velgnya. Tapi itu cuma bentaran doang. Karena menurut beliau, Rick ini gak real. Jadi lu gak bisa ngelihat yang sesungguhnya. Di website soalnya ya bro. Iya. Nggak Kan real. sampai sekarang juga ada tuh website yang gak begitu tuh. Iya. Jadi kita pilih-pilih velg. Karena velg itu kan dari angle tertentu looknya beda. Makanya dari sana almarhum Pak Bo ini kita cuman mau pakai mesin yang terbaik. Untuk tire changernya. Supaya kita bisa nyobain velg dan ban ke mobil. Tanpa kita ngelecetin velg tersebut. Kalau toko lain kan bongkar pasang ban masih pakai besi bro, yang elinggis itu. Iya. Lalu kalau pakai besi pakai elinggis waktu nyobain lecet velgnya. Nangis. Gimana? Nggak jadi jualan dong. Mamam yang ada juga. Nah makanya kalau di permaisuri kita tuh punya
mesin tire changer kita itu kita bisa bongkar pasang ban tanpa lecet. Jadi kita bisa cobain. Jadi customer yang mungkin tadinya dari rumah, gue kepengen beli pelek warna biru. Ada nih, kemarin customer gue, Jimny. Jimny-nya warna Chiffon Ivory. Yang warna kayak Sahara. Ivory, oke. Dia kepengen pelek warna biru. Dia bilang, Jimny ini lucu mas mobilnya, gue mau tabrakin aja warnanya. Gue bilang, Pak tapi gak cocok Pak kalau biru Pak. Tapi kan gue gak bisa bilang gitu dong. Namanya orang udah kepengen, ya udah. Oke Pak, kita bantu fitting aja ke mobilnya. Kita kasih lihat nih pelek warna biru. Pasangin. Oh iya mas ya, kurang ya. Oke, Rick, gue punya pertanyaan terakhir nih buat lo nih. Apa yang lu bisa tonjolin dari Permaisuri Ban dan pesan-pesan mungkin buat teman-teman yang suka otomotif, mungkin mau modif, velg, ban dan segala macamnya. Apa yang lu bisa lu tonjolin dan biar teman-teman juga makin penasaran dan emang yang mungkin belum tahu Permaisuri Ban sebelumnya anak-anak sekarang nih. Kalau dulu kan udah anak-anak dulu udah pasti tahu Permaisuri Ban. Ini mungkin untuk kaum Gen Z atau anak-anak sekarang yang lagi suka mobil, mulai suka, modif-modif nih ada pesan-pesan gak? Ada satu sesuai hashtag kita. YPPA. YPPA. Yang pasti-pasti aja. Ya pasti-pasti aja. Oke. Karena banyak di luar orang tuh kadang-kadang kayak enggak Permaisuri mahal lah. Lu belum datang bro, lu datang dulu, lihat dulu, cobain dulu. Kita tuh sampai banyak orang tuh takutan Permaisuri. Kenapa? Nanti kalau pas nyoba saya nggak jadi gimana? Oke. Nggak apa-apa Pak. Katanya. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa ya gitu, udah fitment apa segala macam nggak jadi deh. Itu nggak apa-apa. Nah kita normal, kita ke toko sepatu deh. Iya. Kita ngeliat sepatu di display cakep. Kadang-kadang kaki kan ada yang agak lebar, ada yang wide. Zaman sekarang enak kita beli sepatu. Ada pilihan yang wide sama nggak wide. Oke, untuk viewers, jangan takut ke Permaisuri. Pokoknya datang, fitment, jadi nggak jadi belakangan. Yang penting lo nikmatin dulu hasilnya kayak gimana, prosesnya gimana segala macam. Itu bagian dari servisnya Permaisuri. Betul. Iya. Oke. Jadi customer langsung bisa dapat gambaran Betul. pastinya yang dia lihat. Tapi bro, jangan lupa ya bro, challenge gue tadi tuh. Siap. Gue akan pantau challenge itu. Oke. Mas Erik, thank you banget ya. Thank you, Hari thank ini you, udah mau thank nyempetin you. waktu datang. Iya. Thank you bro. Thank you. Thank you bro. Thank you ya guys.